Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri yang akan membantunya di pemerintahan Prabowo Gibran di Kertanegara, Jakarta. Ada 16 menteri yang kini masih menjabat di Kabinet Presiden Jokowi pun turut dipanggil. Menunjukkan belasan menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini didalilkan sebagai bentuk keberlanjutan. Namun sejumlah pihak justru menudingnya sebagai bayang-bayang dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak 16 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk kembali menjabat sebagai menteri. Menurut Jokowi, langkah Prabowo itu adalah upaya untuk mewujudkan mandat keberlanjutan program-program yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Namun, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah mempertimbangkan secara matang. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Sebelumnya, Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Beberapa wajah-wajah lama yang kini di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf pun turut datang. Beberapa di antaranya merupakan menteri yang saat ini masih bekerja dan menjabat hingga 20 Oktober mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu yang dipanggil Presiden terpilih. Sri Mulyani menyatakan diskusi dengan Prabowo sudah dilakukan sejak lama. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat tunggu pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan. Prabowo pun membenarkan pemanggilan sejumlah calon menteri dilakukan hanya untuk mengonfirmasi kesiapannya. Prabowo sebelumnya telah melakukan seleksi dan berdiskusi panjang dengan sejumlah menteri yang kini berada di Kabinet Jokowi. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Satu hari sebelum memanggil calon menterinya, Prabowo sempat bertandang ke Solo, Jawa Tengah bertemu dengan Presiden Jokowi. Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad melakukan santap siang bersama sambil berbincang ringan. Benarkah penunjukan Menteri Jokowi yang kemudian akan kembali ditugaskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai keberlanjutan? Atau seperti yang dituding sejumlah pihak sebagai bayang-bayang dari Presiden Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jumlah menteri di Kabinet Prabowo diperkirakan bertambah dari 34 menjadi 44 orang. Dari jumlah itu, 16 orang merupakan menteri di era Kabinet Jokowi. Mengapa cukup banyak menteri dari Kabinet Jokowi yang dibawa oleh Prabowo? Apakah ini merupakan bentuk keberlanjutan dari pembangunan atau justru membatasi ruang gerak Prabowo Subianto untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik UNAS, yaitu ada Bang Slamet Ginting yang sudah hadir ke studio kami, pemirsa, dan juga kita nanti masih menanti kehadiran dari pakar politik, yaitu Bang Effendi Ghazali, dan juga nanti akan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu dan juga sudah bergabung tentunya Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak Slamet Ginting. Ya, baik.
Nah, pertama saya mau menuju ke Bang Slamet terlebih dahulu. Bang Slamet, kalau menurut Bang Slamet Ginting, 16 menteri ini apakah jumlahnya cukup banyak atau biasa-biasa saja di kabinet Prabowo Subianto yang semuanya 16-nya dari kabinet sebelumnya? Ini mengejutkan bagi saya ya. Walaupun memang Prabowo ingin mengatakan bahwa ini sebuah keberlanjutan, tapi tentu saja publik melihat bahwa faktor pengaruh Jokowi ternyata masih sangat kuat di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, bagi saya Prabowo Subianto ini seperti mendayung di antara 3 karang politik, yaitu pertama ada Presiden Megawati, Presiden kelima, kemudian ada Presiden SBY, Presiden ke-6, Presiden ke-7 Jokowi. Nah, ini memang politik akomodasi yang dilakukan oleh Prabowo untuk pertama kalinya. Dalam pengertian adalah ini semacam percobaan bagaimana kalau publik melihat sebegitu banyak menteri-menteri dari Jokowi, apakah enjoy atau tidak. Walaupun memang itu hak prerogatifnya Prabowo sebagai presiden, tapi paling tidak dari situ saya belum melihat form Prabowo yang sesungguhnya. Gitu. Itu belum kelihatan Prabowo yang sesungguhnya. Ini masih melakukan politik akomodasi, termasuk akomodasi dari kubunya Pak SBY. Memang pertarungan ini tidak nampak di depan panggung, tapi sesungguhnya ada pertarungan-pertarungan yang tidak terlihat begitu. Baik. Ya, kita ke Bang Ege. Bang Ege, Anda melihatnya seperti apa? 16 menteri Jokowi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ini kalau politik akomodatif luar biasa besar, atau justru nanti malah jadi terkunci nih, tersandra nih? Ya, supaya agak lengkap, jadi berbeda dengan Bapak kita. Karena saya melihat justru inilah Prabowo sesungguhnya. Nah, jadi dibalik nih, karena saya mencatat ya, lepas dari Bung Karno, saya rasa presiden terpilih dengan kecerdasan presidensial paling tinggi, ini mungkin Pak Prabowo. Walaupun tentu saja semua presiden punya keunggulan. Bu Megawati adalah ibunya seluruh bangsa, kemudian juga misalnya Pak SBY sangat tenang dalam membuat dan agak lama membuat pertimbangan matang lah maksudnya. Tapi Pak Prabowo sudah pernah mengalami semua loh. Pernah jadi keluarga presiden juga, ya kan? Pernah bertempur buat negaranya, kemudian pernah terasing dari negaranya, ya. Kemudian balik lagi ke Indonesia. Pernah ikut konvensi calon presiden, mendirikan partai sendiri, 3 kali maju pilpres. Lalu sesudah kalah pun mau menjadi katakanlah bersama-sama dengan yang menang. Dan sekarang dia sudah punya waktu demikian lama, walaupun tinggal hitungan hari nih untuk dilantik. Selama itu dia keliling dunia mencari segala apa yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan dengan kecerdasan presidensialnya itu dia menghasilkan ini pada hari ini. Pada hari ini menjelang 20 Oktober ya nanti dilantik diumumkan. Sesudah itu nanti akan lahir bentuk-bentuk kecerdasan presidensial lainnya yang bisa bergabung dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi pada hari ini bentuk kecerdasannya. Tapi sesudah itu, mari kita lihat, tunggu dulu sesudah 20 Oktober, apakah misalnya nama-nama orang yang sudah dipanggil ini tidak perform misalnya kinerjanya tidak. Atau memang terdapat kebutuhan buat enggak nih, ini terlalu banyak. Enggak mungkin di satu kementerian misalnya 2. Nah, menyambung yang tadi, benar di luaran sana kita banyak terima kan. Ini kabinet Mulyono misalnya gitu ya. Sekedar semacam perlambangan untuk itu. Tapi saya rasa lagi-lagi, bagi saya ini pilihan cerdik, taktis buat hari-hari ini. Jadi kita tahu ya, semua orang akan nanti mengukurnya pada apa? 100 hari kan? 100 hari pemerintahan yang akan jatuh pada sekitar bulan kalau Oktober, November, Desember, Januari, sekitar Februari. Jadi ini kecerdasan yang Bang Egy maksud masih ditanda kutip nih, seolah-olah ada yang tersirat dan tersurat nih. Enggak, pada saat ini ya, truthnya ini. Tapi saya banyak melihat post-truth di belakangnya gitu. Karena kan memang ada nama-nama misalnya yang menarik ya. Justru kita tidak hanya melihat nama-nama yang pernah ada di Jokowi, yang belum pernah tampil di Jokowi, tapi seharusnya tampil ada. Menyinggung tadi yang disebutkan, Marwara Sirait misalnya. Sudah pernah pakai kemeja putih loh waktu itu ya. Sudah disiapkan kemeja putih, nggak jadi. Sekarang datang misalnya ya. Jadi tidak hanya, jadi ada historis di balik itu semua gitu. Jadi ini menurut saya hal yang menarik, walaupun pasti dalam awal-awal ini, kebetulan yang saya ingat itu adalah nama-nama yang nempel di Jokowi. Betul kan? Nama-nama yang kita ingat yang tadi disebutkan 16 itu kan kabinetnya Jokowi. Dari nama-nama yang datang yang lain agak jarang kita bisa ingat tuh.
Jadi ini memang secara tidak langsung benar tadi apa yang disampaikan. Oke, suara ini beragam ya. Dari Bang Slamet Ginting agak berbeda dari Bang Effendi Ghazali. Nah, saya mau dengar suara dari Bang Habibur Rahman. Ada yang mengatakan bahwa ini politik akomodatif untuk kedepannya. Ada yang mengatakan ini nanti akan menjadi bayang-bayang dari Joko Widodo di pemerintahan selanjutnya. Ada yang mengatakan ini sebuah bentuk keberlanjutan. Bagaimana Bang Habib? Ya, kita harus memandang situasi ini dengan semangat yang optimis ya menurut saya. Pak Prabowo punya waktu yang sangat leluasa dalam menentukan formasi kabinet dan nama-nama yang di dalamnya itu 6 bulan lebih. Ya, 6 bulan. Setelah penetapan beliau sebagai pemenang pemilu tahun Februari 2024. Tentu hasilnya akan sangat matang dan sudah kita lihat bahwa memang tantangan bagi kita saat ini adalah menyadarkan politisi kita, termasuk menyadarkan pengamat-pengamat politik kita, bahwa persoalan kita ini bukan hanya di internal Indonesia, bukan hanya sengketa, bukan hanya konflik ya di antara kita yang terus dipelihara, tapi bagaimana menjawab tantangan global, geostrategi, geopolitik, itu yang harus kita sikapi. Kemarin ya saya termasuk salah satu dari beberapa politisi dari semua partai diundang khusus Pak Prabowo. Ya. Ada yang namanya semacam executive course di Kementerian Pertahanan. Kita mendengarkan pembicaraan narasumber profesor-profesor, ahli strategi, ahli perang dari seluruh dunia, termasuk Pak Prabowo. Rata-rata ya di seluruh dunia saat ini ada kesadaran bahwa persoalan kita ini bukan persoalan domestik di negara masing-masing, tapi persoalan global yang semakin tidak menentu, dan itu ya akan berdampak kepada negara manapun, apakah negara yang termasuk dalam pihak-pihak yang bersengketa atau yang tidak, karena kan sekarang ini dunia sudah mengglobal ya. Jadi apakah nanti pertempuran di bidang ekonomi apalagi militer, dua-duanya akan berdampak ke kita, dan itu mensyaratkan persatuan nasional yang kuat. Karena itu kita nggak mau terjebak ya pada apa yang disampaikan Bung Slamet Ginting tadi soal Mulyono nggak Mulyono ya kan ya, soal partai A atau bukan partai A, enggak. Kita tanggalkan politik saling menegasikan, gitu kan. Kalau ingin berubah harus berbeda dengan Mulyono. Kalau masukin kelompok A harus kelompok B tidak boleh masuk. Tidak seperti itu cara pandang Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin membangun ya persatuan nasional yang kuat. Dan karena itu berbagai latar belakang menteri ada, termasuk ya juga teman-teman yang tadinya ada di kabinetnya Pak Jokowi, karena wajar saja. Wajar saja. Jadi ini bisa dikatakan sebuah bentuk keberlanjutan nggak Bang Habib? Yang mengusung, dengar dulu dong, saya ngomong dulu dong. Kalian undang saya mau ngomong belum selesai dipotong-potong. Oke, silakan Bang Habib. Termasuk ya teman-teman dari partai politik memang pendukung Pak Prabowo gitu loh. Misalnya Pak Zulhas ya. Apalagi Pak Erlangga, itu kan memang dari partai-partai politik yang kemarin mendukung Pak Prabowo. Baik. Itu wajar sekali, gitu kan. Dulu mereka di kabinetnya Pak Jokowi, gitu loh. Tapi di luar itu juga masih banyak tokoh-tokoh politik dari berbagai macam latar belakang yang semaksimal mungkin diupayakan Pak Prabowo masuk. Misalnya kita lihat ya, ada teman-teman yang beda pandangan soal NU atau PKB misalnya, ada Pak Saifullah Yusuf, ada Gus Muhaimin, ya kan? Mereka bisa bersatu dalam kabinetnya Pak Prabowo, gitu kan? Yang kita lihat sejauh ini ya, mereka hadir lalu dikatakan diminta ikut membantu. Kalau mereka bisa bersatu, maka itu adalah satu kemajuan bagi kita semua. Bahwa kita menanggalkan ego sektoral, ego kelompok ya, untuk bersatu bersama menghadapi tantangan-tantangan global. Nah, ini yang perlu sama-sama ya kita saling mengingatkan teman-teman, bahwa urusan kita ini bukan lagi pemilu ke pemilu, bukan lagi konflik soal Mulyono atau bukan hanya itu. Ada hal besar yang bisa ya berdampak sangat signifikan pada kehidupan kita sebagai bangsa, pada kehidupan kita juga sebagai pribadi. Itu yang harus kita sadari. Bang Habib, menjawab pertanyaan tadi, kita paham poinnya tapi belum terjawab, apakah ini bisa ditegaskan sebuah bentuk keberlanjutan? Ya, termasuk keberlanjutan, tapi lebih besar dari sekedar keberlanjutan. Ya, makanya kita nggak sesederhana itu. Keberlanjutan dari kabinet Mulyono atau Pak Jokowi bukan hanya itu.
kita ini lepaskan diri kita dari carut marut sengketa di belakang. Kita melihat ke depan, ya. Hal-hal yang baik tentu kita lanjutkan, gitu loh. Hal yang kurang baik tentu kita perbaiki. Tapi dialognya jangan kita batasi soal keberlanjutan atau bukan, gitu loh. Kita ada tantangan-tantangan besar, ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama-sama, gitu. Baik, saya sepakat dengan kita harus ini banyak PR besar, tantangan besar ke depannya gitu. Tapi publik juga bertanya-tanya, terutama yang gerakan pro perubahan, ini kan menginginkan bahwa ada sesuatu yang baru, bukan cuma sebatas keberlanjutan. Bahkan mereka menganggap bahwa ini masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Ini akan kita bahas nanti, usai jeda tetaplah di Kabar Petang.